Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Derianto, di mata kuliah kita hari ini. Nah, terkait dengan mata kuliah hari ini, kita akan membahas tentang jasa-jasa akuntan publik. Oke? Untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat di slide yang saya akan putar berikut ini ya. Nah, berikut adalah slide yang pertama, di mana ada dua kategori ya, yaitu ada accounting dan audit gitu ya. Audit adalah jasa akuntansi publik yang dikenal sebagai jasa assurance ya, atau jasa servis kurang lebih seperti itu. Nah, diberikan oleh kantor akuntan publik, itu pasti ya kan. Nah, ini harus ada sertifikasi terkait dengan audit itu sendiri. Ya, untuk jasa ini pasti ada namanya sertifikasi yang terkait dengan keahlian tersebut gitu. Nah, untuk accounting adalah bagian dari jasa non assurance atau non assurance engagement ya, yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Nah, di sini banyak akuntan publik. Misalnya ada gelarnya berupa CPA gitu ya, sebagai syarat gitu ya, seorang akuntan publik dalam hal melakukan izin atau jasa terkait dengan keilmuannya ya di bidang accounting maupun akuntansi seperti itu. Nah, terus terkait dengan akuntan publik ya maksudnya seperti itu ya, atau kreatif ya. Kan di sini ada beberapa ya akuntan publik, ada namanya juga CA yaitu kreatif publiknya, itu sebuah gelar yang diberikan seorang akunting ya, karena dia fokus atau terjun langsung di bidang terkait dengan akuntansi itu sendiri gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat ya prosedur-prosedur untuk mendapatkan gelar tersebut, baik CPA atau CA itu sendiri. Ya, untuk terkait dengan gelar bisa dilihat di lembaga tersebut ya, kalian bisa mengikuti pelatihan ya seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Ini ada akuntansi processing ya. Nah, namanya juga auditing ya, pasti namanya berhubungan dengan akuntansi ya, atau laporan keuangan terkait dengan tersebut ya. Nah, untuk akuntansinya pastinya ada prosesnya, yaitu berupa inputnya, yaitu berupa transaksi, berupa jurnal gitu ya. Dan ada proses lain nih ya, terkait misalnya recordnya gitu ya, terkait dengan GL ya, terus ada ledgernya, terus ada berupa output ya, yaitu berupa hasil recordnya itu sendiri, baik itu financial reporting atau neraca atau financial statement gitu ya, seperti itu. Nah, untuk audit processingnya yaitu laporan keuangan dari reportingnya, jadi ada bukti tersebut ya, bukti yang sudah jadi, lalu bukti itu mendasari sebagai sarana ya untuk mencari atau melihat dalam konteks observation gitu ya. Observation di mana laporan keuangan itu akan diteliti lebih lanjut oleh pihak lain seperti itu. Nah, kedua jasa tersebut sama gitu ya yang dilakukan, itu semuanya berhubungan dengan akuntansi kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, mengapa ada namanya jasa audit gitu ya? Gitu. Mengapa nih? Nah, untuk dasarnya sendiri ada penggunaan laporan keuangan yang menghadapi dari jasa audit itu sendiri. Yang pertama adalah bisnis risiko gitu ya, atau risk bisnisnya sendiri. Terus ada information risk atau risk informasi gitu ya, atau risiko berhubungan dengan informasi itu sendiri gimana terkait dengan laporan keuangan seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, akuntansi publik bisa mempunyai peran penting dalam hal menekan risiko informasi, diyakini memperoleh jasa audit atau atas laporan keuangan entitas dalam auditor berupa memperoleh asuransi atau jasanya itu sendiri dalam hal laporan keuangan yang akan diaudit, baik itu bebas dari satu saji atau salah saji gitu ya. Bisa saja juga beberapa sebab lain akibat dari karena kesalahan atau kekeliruan gitu ya, atau juga terkait dengan adanya manipulasi terhadap laporan keuangan. Terus juga ada mengenai dengan jasa audit, tingkat keandalan sebuah laporan keuangan itu meningkat dari tahun ke tahun gitu. Namun prosesnya sendiri harus didasari dengan kematangan dari seorang auditor atau akuntansinya. Jadi ada namanya konsep implementasinya, yaitu berupa kompetensi dari bidang tersebut gitu ya. Dalam hal ini auditor memberikan suatu satu jasa ya, bukan keyakinan mutlak ya, kurang lebih seperti itu. Terus terkait dengan asuransi atau jasa yang istilahnya memadai ya terkait dengan hal tersebut berdasarkan dari jaminannya. Terkait selanjutnya yaitu auditing, yaitu termasuk dalam jasa asuransi tapi bukan satu-satunya jasa asuransi gitu ya. Gitu. Yang selanjutnya adalah audit adalah salah satu atau uh, bukan satu-satunya jasa asistasi ya. Jadi ada beberapa jasa-jasa lain yang terkait dengan hal ini ya. Karena penentuannya itu banyak seperti itu. Nah, dalam asistasi lainnya banyak misalnya berupa review atau segala macam ya. Nah, kalau misalnya review laporan keuangan itu banyak hal yang terkait dengan kuartalnya atau laporan keuangan bersifat semester atau yang dilakukan dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, audit atau terkait dengan review peningkatan dalam keadaan informasi gitu ya, itu meningkatkan keadaan informasi yang
secara signifikan harus berdasarkan ciri-ciri prestasi tertentu seperti itu ya, gitu. Nah, selanjutnya adalah terkait audit, asestasi, dan asuransi gitu ya. Nah, untuk jasa auditnya diatur oleh ISA ya, International Standard Auditing, yaitu jasa review yang diatur dengan International Standard on Review Engagement, di mana jasa asuransi lainnya di luar audit review diatur dengan ISAE ya, atau International Standard on Assurance Engagement gitu ya. Prosedurnya disepakati oleh Agreement Point Procedure atau kompilasi atau complication, bukan merupakan perikat asuransi yang diatur dengan ISRS ya, atau International Standard of Rail Service, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk dilihatnya kurang lebih seperti ini nih, jasa yang diberikan oleh akuntan publik. Nah, di sini ada namanya CPA Firm Service ya, di mana seorang akuntan yang memiliki sebuah keahlian pasti sudah memiliki gelar tersebut, karena ini ada pengujian-pengujian tertentu untuk mendapatkan gelar tersebut. Ada juga terkait dengan jangka waktu atau jam terbang dari auditor atau akuntan tersebut. Nah, di sini ada jasa asuransi, ada jasa non assurance service. Nah, juga ada jasa asestasi dan non asestasi audit assurance gitu ya. Terus ada finance statement auditing yang berkaitan dengan laporan keuangan, ada non finance statement auditing yang terkait dengan laporan yang di luar itu ya. Misalnya terkait dengan sistematika, terus juga terkait dengan teknologi dan hal lainnya berdasarkan dari kebijakan atau di luar dari kebijakan seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini terkait dengan hubungan antara jasa asuransi dan jasa asestasi dan jasa non assurance ya. Nah, di sini ada beberapa konteksnya di dalam kategori ini. Nah, di sini ada jasa assurance dan jasa non assurance nih, gitu ya. Nah, terkait dengan jasa assurance yaitu jasa jaminan itu ya audit atau review terkait dengan hal tersebut. Nah, itu kategorinya harus sesuai, yaitu harus memiliki sebuah apa ya, kepercayaan atau intinya adalah profesi ya atau gelar ya terkait dengan hal tersebut seperti itu. Itu menandakan bahwa dia memiliki keilmuan atau mempunyai keahlian di bidang tersebut seperti itu. Sedangkan jasa non asuransi biasanya banyak nih, ada konteksnya, ada misalnya konsultasi manajemen, terus ada bookkeeping ya atau pelaporan gitu ya, jadi hanya laporan biasa, terus terkait dengan manajemen konsultan di luar hal itu, terus juga ada namanya pajak ya seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, auditing dan unsur penunjang atau penugasan aturan itu sendiri. Nah, ada 5 unsur penugasan asuransi. Ini adalah hubungan tripartite atau triple party relation, jadi ada hubungan pihak ketiga ya gitu. Terus ada pokok tugas ya, yaitu subject matter, terus juga ada kriteria, terus ada juga bukti ya, terus ada laporan asuransi atau jasa itu sendiri. Nah, audit di sini adalah salah satu contoh penugasan asuransinya itu sendiri. Nah, oleh karena itu unsur penugasan asuransi harus diterapkan dan berdasarkan penugasan audit gitu ya. Nah, hubungan triple party ya itu tadi ya, ada triple party relation gitu, ada hubungan pihak ketiga ya. Suatu periksaan asuransi melibatkan pihak ketiga karena misalnya praktis gitu ya, praktisi di bidang itu, terus juga ada penanggung jawab gitu ya, ada penggunaan tujuan terkait dengan bank, investor atau dijen pajak. Oke, selanjut. Nah, terkait dengan tugas nih. Nah, untuk tugasnya, pokok penugasan dalam penugasan asuransi berupa misalnya kinerja atau kondisi keuangan, terus kinerja atas kondisi non keuangan, atau juga ciri fisik. Informasi pokok tugas bisa berupa dokumen spesifik ya. Dan juga ada sistem dan proses seperti pengendalian internal, entitas, perilaku seperti tata kelola perusahaan. Nah, untuk kriterianya dalam penugasan asuransi adalah tolak ukur atau benchmark yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur pokok tugas, termasuk tolak ukur penyajian dan pengungkapan. Dalam penunjang audit, kriteria yang digunakan dalam standar dipakai menyusun laporan keuangan, PSAK, IFRS, dan lain-lain. Nah, untuk buktinya sendiri, bukti yang harus dicukupi misalnya berdasarkan dari laporannya apakah sesuai, terus ketepatan, terus juga ada hal lain yang kecukupan atas akurasi bukti dari itu sendiri seperti itu. Oke, nah untuk laporan asuransinya, ya oke, laporan asuransinya dalam penugasan asuransi praktisi menyiapkan laporan tertulis berisi kesimpulan yang menegaskan asuransi diperoleh gitu ya, atau berdasarkan informasi berdasarkan tugas. Auditor juga menyiapkan laporan tertulis berisi kesimpulan auditor, yaitu berupa ini ya, yaitu WTP, BDP, TMP, dan PW ya, gitu ya. Nah, untuk kantor akuntan publik itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, mengatur tentang kegiatan akuntan publik. Akuntan publik yaitu seorang yang memperoleh izin untuk memberikan jasa-jasa sebagai yang diatur dalam undang-undang. Terus kantor akuntan publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang itu sendiri. Nah, untuk berdasarkan undang-undang atas akuntan publik, memberikan jasa asuransi meliputi jasa audit ya, yaitu informasi keuangan historis atau jasa review berdasarkan keuangan historis, atau juga jasa asuransi atau berdasarkan jasa lain terkait dengan akuntansi, keuangan, atau manajemen seperti itu.
Nah, untuk pembatasan pemberian jasa auditnya yaitu rotasi audit yang membatasi akuntan publik atau rotasi KP yang membatasi KP dan hal lainnya. Ada yang terkait dengan hal tersebut yaitu sesuai dengan rotasi berdasarkan dari ini ya peraturan yang ada ya, misalnya Sarbanes-Oxley Act nomor 2002 ya terkait dengan skandal-skandal. Nah, di sini kan biasanya ada pelaporan terkait dengan review-review dari history-history ya, gitu ya, seperti itu. Nah, prinsip rotasi atau dasar kemahiran itu sendiri misalnya semakin lama semakin baik. Nah, itu semakin lama atau kewaspadaan tumbuh atau kearifan dan semakin menguap gitu ya. Itu karena ada faktor di mana ada penunjang di dalamnya seperti itu. Nah, untuk kantor akuntan jasa akuntansinya sendiri berdasarkan dari misalnya KP atau KJA ya atau kata jasa akuntansi ya yang dipengen oleh undang-undang gitu ya. Nah, terus harus berdasarkan ya Menteri Keuangan nomor 25 PMK 01 2014 terkait dengan akuntansi beregistrasi negara ya. Nah, kalau KJA dilarang memberikan jasa asuransi untuk mendapatkan izin usahanya, KJA harus memenuhi persyaratan antara lain mempunyai tempat untuk menjalankan usaha berdomisili di NKRI, memberikan PWP, dan memiliki rencana sistem pengendalian mutu. Nah, untuk dasarnya sendiri, untuk meningkatkan profesionalisme dan mendorong kepatuhan akuntan terhadap ketentuan perundang-undangan, Menteri melakukan pembinaan rasa akuntansi berdasarkan KJA ya, akuntan publik menjaga kompetensinya, terus menjadi anggota asosiasi ya profesi, terus mematuhi kode etik dan mematuhi standar profesi. Oke, sekian pertemuan kita hari ini dan maaf jika ada kesalahan atau perbuatan baik yang berkenan maupun tidak berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.